Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 14 yang beranggotakan 5 orang, diantaranya ada Valentinus Enrico, Ismi Arif Fitria, Iwan Mahendra, lalu ada Lisna Krisen, dan yang terakhir ada Christine Valentina. Di sini kami akan membahas mengenai preparation of activated carbon from sawdust basing chloride activation. Nah, ini adalah jurnal yang kami gunakan dalam tugas video mata kuliah teknologi pemisahan tentang adsorpsi. Serangkaian isi dalam jurnal ini akan kami bahas dalam bentuk PPT dalam video yang bersumber dari jurnal ini. Nah, ada 5 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga eksperimen, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Ini adalah bagian abstrak pada jurnal tersebut, yang isinya sebagai berikut. Abstrak. Karbon aktif dibuat dari serbuk gergaji dengan aktivasi seng klorida dalam kondisi operasi yang berbeda. Pengaruh parameter seperti rasio impregnasi, suhu aktivasi, dan waktu terhadap sifat adsorpsi karbon aktif diukur dan dianalisis untuk mengoptimalkan kondisi operasi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa dalam keadaan percobaan yang diteliti, baik rendemen dan absorpsi untuk iodin dan metilen blue dari karbon aktif dapat mencapai nilai yang relatif tinggi dalam aktivasi kimia. Proses dengan rasio impregnasi 100% ZnCl2 atau serbuk gergaji pada suhu aktivasi 500 derajat Celcius dikarbonisasi selama 60-90 menit yang merupakan kondisi aktivasi optimal dalam pembuatan karbon aktif kayu. Parameter operasi terpenting dalam aktivasi kimia dengan seng klorida adalah rasio impregnasi. Ada 4 kata kunci, yaitu karbon aktif, aktivasi, karbonisasi, dan adsorpsi. Di dalam pendahuluan jurnal ini dijelaskan mengenai pengetahuan dasar tentang karbon aktif. Lalu di bagian akhir pendahuluan dikatakan bahwa tujuan penelitian ini menggunakan serbuk gergaji yang diperoleh dari limbah lokal di Cina Tenggara untuk membuat karbon dengan karakteristik adsorpsi tinggi dengan aktivasi seng klorida. Yang selebihnya akan dibahas sebagai berikut. Christine Valentina Sinabutar. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Karbon aktif sebagai bahan absorpsi berpori dengan ukuran mikropori 0-2 nanometer, mesopori 2-50 nanometer, dan makropori lebih dari 50 nanometer. Serta permukaan spesifik banyak digunakan dalam pemurnian dan pemisahan gas, pengolahan air dan air limbah, pemrosesan kimia, dan lain-lain. Karbon aktif juga digunakan sebagai pendukung katalis di industri seperti kimia, farmasi, polimerasi, dan perlindungan lingkungan. Di Cina, produksi karbon aktif diperkirakan lebih dari 200.000 ton per tahun, di mana karbon aktif sebanyak 40 ton adalah karbon aktif kayu yang diproduksi dengan berbagai metode aktivasi, termasuk metode aktivasi kimia dan fisika. Sebagian besar zat berkarbon seperti batu bara, tempurung kelapa, kayu, dan serbuk gergaji dapat diubah menjadi karbon aktif karena strukturnya berpori, dan sifat karbon aktif sangat bergantung pada proses aktivasi dan bahan mentah. Kebanyakan proses dapat dibagi menjadi 2 proses yang berbeda, yaitu aktivasi fisik dan kimia. Aktivasi fisik terdiri dari tahap pirolisis atau karbonisasi yang diikuti tahap oksidasi terkontrol untuk mengaktifkan karbon dengan adanya zat pengaktif fisik seperti uap, karbon dioksida, dan lain-lain. Aktivasi kimia meliputi bahan mentah dengan bahan kimia tertentu, agen untuk periode tertentu, dan pirolisis.
dan agen pengaktifnya yaitu zinc klorida atau ZnCl2, asam fosfat atau H3PO4, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat karbon aktif sangat bergantung pada sifat bahan mentah dan proses aktivasi sebenarnya. Karakteristik absorpsi dapat diperoleh dari nilai absorpsi karbon aktif untuk berbagai absorbat seperti yodium, metil biru, dan molase. Pada penelitian ini digunakan serbuk gergaji dari limbah lokal di Cina Tenggara untuk membuat karbon aktif dengan karakteristik absorpsi tingkat tinggi dengan aktivasi zinc klorida atau ZnCl2 yang bertujuan yaitu untuk mempelajari pengaruh berbagai parameter operasi seperti rasio agen serbuk gergaji, suhu dan waktu aktivasi terhadap karakteristik absorpsi karbon aktif dengan uji absorpsi yang berbeda. Dan untuk memilih absorpsi karbon aktif yodium dan metil biru. Selanjutnya yaitu eksperimen. Pada bagian eksperimen disebutkan bahan apa saja yang digunakan, lalu tahap pemrosesan dan pembahasan alat ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Valentinus Enrico. Ketiga, eksperimen. Bahan baku serbuk gergaji diperoleh dari pusat hutan Cina Tenggara. Kandungan karbon, hidrogen, dan nitrogen serbuk gergaji yang diberikan oleh instrumen analisis adalah karbon 48,6% berat, hidrogen 6,3% berat, nitrogen 0,25% berat. Ukuran partikel serbuk gergaji adalah 8 x 20 mes. Bahan lain zinc klorida dengan kemurnian lebih dari 98%, yodium dengan kadar 99,5%, dan metilen biru diperoleh dari China Shanghai Chemical Agency Co. Pada proses, bahan baku dicuci dengan air dan dikeringkan pada temperatur 120 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian disimpan. Aktivasi kimiawi dengan zinc klorida dilakukan dengan menggunakan metode impregnasi. Pada metode impregnasi, 30 gram serbuk gergaji yang telah di-pre-treat dicampur dengan cara diaduk dengan 23 ml larutan yang mengandung berat zat pengaktifan yang berbeda, tergantung pada perbandingan zat pengaktif atau serbuk gergaji yang digunakan selama 1 jam pada suhu kamar. Serbuk gergaji hasil impregnasi dikeringkan pada 120 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian hasil campuran digunakan untuk karbonisasi. Karbonisasi terjadi di dalam reaktor kuarsa. Tabung reaktor kuarsa dimasukkan ke dalam tungku tahan panas. Tabung reaktor kuarsa berukuran inset diameter 29 mm dan panjangnya 790 mm. Di sini ada skema alat. Yang pertama ada thermocouple, temperature controller, furnace, dan reaktor tube. Pada reaktor tube di sebelah kiri terdapat thermocouple dan temp controller. Thermocouple dan temp controller berfungsi untuk analisis aktivitas suhu. Di dalam reaktor, di sini terdapat serbuk gergaji dan di sebelah kanan ada pembuangan gas. Sampel serbuk gergaji dipanaskan 10 derajat Celcius per menit dari suhu kamar hingga suhu karbonisasi akhir 200 sampai 700 derajat Celcius. Untuk waktu karbonisasi yang berbeda 40 sampai 300 menit. Sampel pirolisis dimasukkan ke dalam larutan HCl 0,1 molar per liter untuk dididihkan selama 20 menit dan dicuci berulang kali dengan larutan HCl 0,1 molar per liter, kemudian dengan aquades hingga bebas ion klorida. Setelah zat pengaktif dihilangkan, sampel
karbon aktif dikeringkan pada 120 derajat Celcius selama 12 jam. Kapasitas absorpsi karbon aktif untuk yodium dan metilen biru diukur sesuai dengan standar uji karbon aktif Cina. Selanjutnya, bagian result and discussion yang berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang disajikan dengan kurva seperti ini. Ada beberapa kurva yang disajikan di dalam jurnal ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Ihwan dan Lisna. Hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas pengaruh dari berbagai parameter operasi dalam proses aktivasi kimia, seperti suhu aktivasi dan waktu, rasio impregnasi dari karbon aktif dan serbuk gergaji pada porositas dan kapasitas absorpsi seperti absorpsi yodium dan absorpsi biru metilen pada karbon aktif. Gambar 1 menunjukkan pengaruh rasio impregnasi dari serbuk gergaji terhadap hasil karbon aktif. Dari grafik didapat bahwa rendemen karbon aktif meningkat dengan meningkatnya rasio impregnasi. Namun, peningkatan rendemen tidak terlalu terasa bila rasio impregnasinya lebih besar dari 100%. Untuk rasio impregnasi kurang dari 300% menunjukkan hasil rendemen karbon aktif hampir konstan. Gambar 2 menunjukkan pengaruh rasio impregnasi dari serbuk gergaji atau seng klorida terhadap nilai absorpsi iodin karbon aktif. Dari grafik didapat bahwa nilai absorpsi iodium karbon aktif mencapai maksimum pada saat rasio serbuk gergajinya 100%. Nilai absorpsi iodium tidak dapat meningkat tajam dengan meningkatkan impregnasi rasionya saat lebih dari 100%. Gambar 3 menunjukkan pengaruh rasio impregnasi dari serbuk gergaji terhadap nilai absorpsi biru metilen dari karbon aktif. Dari grafik didapat bahwa nilai absorpsi biru metilen meningkat dengan meningkatnya rasio impregnasi hingga 100% dan mencapai nilai maksimum untuk rasio serbuk gergaji pada 100%. Nilai absorpsi biru metilen mengalami naik turun ketika nilai impregnasi rasionya lebih dari 100%. Gambar 4 menunjukkan pengaruh waktu aktivasi terhadap hasil karbon aktif. Dari grafik didapat bahwa rendemen karbon aktif menurun dengan bertambahnya waktu aktivasi. Hal ini dihasilkan dari pembakaran karbon dengan bertambahnya waktu aktivasi. Gambar 5 menunjukkan pengaruh waktu aktivasi terhadap nilai absorpsi iodin dari karbon aktif. Dari grafik didapat bahwa nilai absorpsi iodium karbon aktif meningkat tajam dengan bertambahnya waktu aktivasi hingga 90 menit dan mencapai maksimum pada waktu aktivasi 90 menit. Kemudian nilai absorpsi iodium menurun dengan bertambahnya waktu aktivasi dari 90 menit. Penurunan tersebut hampir konstan. Gambar 6 menunjukkan pengaruh waktu aktivasi terhadap nilai absorpsi dari biru metilen karbon aktif. Dari grafik didapat bahwa nilai absorpsi biru metilen meningkat tajam dengan meningkatkan waktu aktivasi dari 30 menjadi 90 menit dan mencapai maksimum pada waktu aktivasi 90 menit. Nilai absorpsi biru metilen menurun dengan bertambahnya waktu aktivasi ketika waktu aktivasi lebih dari 90 menit. Hasil percobaan menunjukkan bahwa waktu aktivasi optimum adalah sekitar 60-90 menit pada proses aktivasi seng klorida dengan rendemen dan kapasitas absorpsi iodium dan biru metilen yang relatif lebih tinggi. Gambar 7 menunjukkan pengaruh suhu aktivasi terhadap hasil karbon aktif. Dari grafik didapat bahwa rendemen karbon aktif menurun tajam dengan meningkatnya suhu aktivasi, karena kenaikan suhu aktivasi telah mengakibatkan pembakaran karbon. Gambar 8 menunjukkan pengaruh suhu terhadap nilai absorpsi iodin karbon aktif. Dari grafik didapat bahwa nilai absorpsi iodium karbon aktif meningkat tajam dengan meningkatnya suhu aktivasi dari 300 derajat Celcius menjadi 500 derajat Celcius dan mencapai maksimum pada suhu 500 derajat Celcius. Kemudian nilai absorpsi iodium menurun dengan meningkatnya suhu aktivasi dari 500 menjadi 700 derajat Celcius.
penurunan tersebut tidak terlalu terasa atau konstan. Gambar 9 menunjukkan pengaruh suhu terhadap nilai absorpsi biru metilen dari karbon aktif. Dari grafik, didapat bahwa perilaku yang serupa dari gambar 8 untuk absorpsi metilen biru. Nilai absorpsi metilen biru meningkat tajam dengan meningkatkan suhu aktivasi dari 300 menjadi 500 derajat Celcius dan mencapai maksimum pada 500 derajat Celcius. Nilai absorpsi biru metilen menurun dengan meningkatnya suhu aktivasi ketika suhu aktivasi lebih dari 500 derajat Celcius. Hasil percobaan diilustrasikan dari gambar 1 melalui gambar 9. Menunjukkan bahwa dalam proses aktivasi seng klorida, suhu aktivasi yang relatif lebih rendah yaitu 500 derajat Celcius, suatu rasio impregnasi dari zinc klorida serbu gergaji 100% dan waktu aktivasinya 60-90 menit, memberikan kondisi yang lebih baik untuk pembuatan karbon aktif dengan karakteristik absorpsi yang baik jika rendemen karbon juga diperhitungkan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal ini secara keseluruhan. Sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama yaitu karbon aktif dibuat dari aktivasi kimia serbuk gergaji yang diresapi dengan seng klorida. Parameter yang mempengaruhi operasi antara lain rasio impregnasi, suhu aktivasi, dan waktu pada sifat absorpsi karbon aktif yang diukur dan dianalisis. Parameter operasi terpenting yaitu rasio impregnasi dari ZnCl2 atau serbuk gergaji, dan suhu aktivasi adalah variabel penting kedua yang berpengaruh signifikan terhadap hasil karbon dan kapasitas absorpsi yang diaktifkan karbon untuk iodin dan metilen biru. Selanjutnya, hasil karbon aktif meningkat dengan meningkatnya rasio impregnasi. Tapi, peningkatan hasil tidak terlalu terlihat ketika rasio impregnasi lebih besar dari 100%, yaitu penurunan berat produk karbon aktif yang lebih rendah dari 300%, hampir tetap konstan dengan meningkatnya rasio impregnasi. Rendemen karbon aktif menurun dengan meningkatkan waktu aktivasi dan suhu. Peningkatan hasil karbon aktif dengan meningkatkan suhu aktivasi jauh lebih tajam daripada dengan meningkatkan waktu aktivasi. Nah, absorpsi karbon aktif untuk iodin dan metilen biru dapat mencapai nilai maksimum pada setiap kasus rasio impregnasi yang berbeda, waktu aktivasi berbeda, dan suhu aktivasi yang berbeda. Sifat absorpsi yang lebih baik dari karbon aktif dapat diperoleh pada proses aktivasi seng klorida pada kondisi operasi optimal yang diaktifkan dengan rasio impregnasi 100% ZnCl2 atau serbuk gergaji pada suhu aktivasi 500 derajat Celcius selama 60-90 menit. Sekian pembahasan dari tim 14. Terima kasih.